Assalamualaikum teman-teman semuanya, kembali bersama gue di channel JVTK di Ultimate Cooking and Info. Baiklah, kembali kita akan membahas mengenai Ultimate Art The Movie yang kali ini mengeluarkan teaser kedua nih. Wah, ini mau beberapa minggu yang lalu ternyata masih ada teaser satu lagi, ya, dimana memperlihatkan beberapa scan yang bakalan terjadi di filmnya atau Ultimate Art The Movie nanti. Terutama untuk kemunculan Zesu di sini. Ini nggak tahu Zesu atau bukan ya, tapi secara rumoris kayak gitu sih. Namun data yang kita dapatkan mengenai beliau yang satu ini adalah seorang space shakal atau sejenis alien gitu, yang dimana dia merupakan seorang bijak dari luar angkasa yang berasal dari planet Dingle, yang mengaku melakukan perjalanan melintasi waktu untuk memberikan kebijaksanaan kepada orang-orang yang benar. Jadi antara 50-50 nih, bahwa beliau ini saat merupakan Zesu atau bukan. Ya pasti beliau yang satu ini hanya pembawa pesan untuk suatu hal yang akan terjadi pada kedepannya di film Ultimate Art The Movie. Kemudian di sini memperlihatkan tentang sosok misterius ya, yang katanya kemungkinan menjadi Gil Arca, ya, dimana alien tersebut merupakan ras alien Repo yang mencoba untuk mencuri data deploy yang dimaksud gitu. Ini agak sama-sama sih kalau dilihat dari scan yang satu ini, tapi ya pasti ini adalah sosok alien Repo. Maksudnya alien Repo. Kemudian di sini ada beberapa lagi ya, dimana tentang prototype Gelos yang merupakan awal rancangan oleh Sugaya Production, yang dimana nama ini dikasih nama Zero Gelos. Entah kenapa ini benar-benar soal prototype gitu. Yang pertama Monogelos, kemudian Digelos, lalu yang merupakan versi berdirinya itu yang sekaligus cula atau tanduk itu yaitu Trigelos. Yang di sini sosok yang muncul persis banget dengan Gelos pada umumnya, tetapi tidak dengan tanduk yang panjang ya. Melainkan namanya Zoogelos, seolah kayak tipe proto gitu. Ya, teman-teman semuanya tahu apa yang dimaksud ya tentang prototype atau segala macam. Lalu tentang tanaman yang satu ini ya, yang dimana sempat muncul di teaser sebelumnya, tetapi di teaser yang satu ini memunculkan tanaman yang bereaksi hingga si Yuma berubah jadi Arc pada bentuk manusianya untuk menghadapi ancaman di dalam kantor Skip. Ini bisa kita lihat juga ya, bahwa tentakelnya itu cukup berbahaya, yang hampir menyerangi si Arc. Dan di sini tanaman tersebut berasal dari anta bintang yang mengerikan, yang mampu menggunakan tentakelnya untuk mengendalikan pikiran manusia. Wah, ternyata memang dari awal tuh gak benar tanamannya ya. Kemudian untuk kemunculan Gear Arc yang merupakan sisi gelapnya Arc, yang secara keseluruhannya berwarna hitam, yang hampir persis dengan skillnya Arc. Pokoknya 50-50 gitulah ya. Meskipun beda kekuatan, tapi secara gaya pertarungannya itu sama. Lalu, sebelum kita membicarakan tentang Gil Arc, kita bicarakan kemunculan monster terlebih dahulu, yang dimana tentang Dolph, yang monster imut yang berupa sejenis anjing, yang dimana monster yang menyerang manusia dan ternak, yang dimana ini makhluk yang ditemuinya semasa kecil dengan sebutan Mugon. Ini gak tahu ini Motoki Mukawa ini, mungkin beliau yang satu ini mungkin bisa jadi. Soalnya kalau kita lihat ini seperti katanya cukup asing banget gitu kan. Ini bahkan gak ada data tentang beliau yang satu ini, tetapi di sini hanya memberikan nama saja, tetapi tidak dengan karakteristik yang dijelaskan. Lalu
untuk monster yang terkuat yang harus dihadapi oleh Ike adalah Repodios, salah satu monster yang dimana seluruh tubuhnya dipenuhi oleh senjata. Setiap tanduknya berkedip, ia menggunakan sinar anti gravitasinya. Dan seperti yang scan satu ini juga ya, bahwa untuk kekuatannya cukup luar biasa. Ini mengingatkan kita di Avengers Age of Ultron itu, yang dimana Ultron bisa mengangkat satu kota dengan gravitasi yang kuat. Nah, itu pun karena pengaruh dari teknologi yang ada di film tersebut ya. Wah, ya, tapi yang paling mengejutkan bahwa mengenai sosok Gear Ike yang awalnya rival menjadi team up Ultraman Ike, ya meskipun tidak dijelaskan bagaimana itu terjadi, ya pasti biar lebih jelasnya tentang sosok Gear Ike yang kita maksud adalah yang satu ini. Tapi herannya kebanyakan toko fans itu menamakannya yang Gear Ike itu bukan ya Gear Ike ya, tetapi Chaos Zoid Ike. Ya ini karena bentuknya mirip dengan game fighting episode Rebirth, yang dimana Showa Ultra itu menghadapi Chaos Zoid mereka masing-masing, karena persis banget mata maupun tubuhnya. Herannya juga bahwa dikira Gear Ike itu bakalan menjadi musuh utama dalam film Ultraman Ike, tetapi ada teori lainnya yang dimana si Gear Ike itu bakal team up dengan Ultraman Ike. Anehnya juga bahwa pada video sebelumnya gue tidak menyadari akan hal itu, bahwa Gear Ike itu berkemungkinan team up dengan si Ultraman Ike untuk menghadapi Repodios pada gravitasi yang ada di scan yang satu ini. Kita bisa melihat ya bahwa di saat permukaan itu terangkat, kita melihat bahwa Gear Ike bersama Ike itu team up satu sama lain menghadapi monster yang satu ini. Dan di saat sudah mencapai ke ruang angkasa pun kita juga bisa melihat ya bahwa Gear Ike itu benar-benar bersama Ike untuk menghadapi si Repodios. Ya, entah kenapa juga si Gear Ike itu seolah-olah menindih Ultraman Ike, seolah-olah mereka sedang berangkat dari permukaan. Ya, bisa jadi. Apalagi dalam scan yang semakin kuat teorinya bahwa Ike bakalan team up dengan Gear Ike dengan kombinasi slashnya antara cahaya dan kegelapan. Memang benar sih kalau film itu memberikan judul Clash of the Light and Darkness, pertarungan antara cahaya dan kegelapan, seolah menyatu untuk menghadapi ancaman terkuat dan mengingatkan kita pada serial Ultraman Trigger pada saat itu. Wah, ya kalau memang benar sih, semoga bisa terjadi. Ya, dari film ini juga ataupun lewat teaser, tidak semuanya kegelapan itu digunakan untuk hal-hal yang buruk juga, tetapi mengenalkan hal yang menyeimbangkan dengan kekuatan cahaya agar semuanya itu jadi 50-50 satu sama lain. Oke, jadi itu yang bisa kita sampaikan pada video kali ini ya. Semoga untuk info yang full trailernya itu bisa terungkap lebih jelas. Apakah Ike bersama Gear Ike itu beneran team up untuk menghadapi si Repodios? Ya, bisa saja kita nantikan aja untuk trailer yang bakalan mengungkapkan semua jalan cerita di Ultraman Ike The Movie nanti. Baiklah, lagi pada teman-teman semuanya yang sudah nonton video ini, terima kasih ya. Semoga info yang kesampaikan ini berdasarkan fakta yang aku dapatkan di sosmed ataupun lewat internet. Seperti biasanya, jangan lupa like, komen, dan share video ini. Serta jangan lupa subscribe di channel youtube.com/jabetkin. Apabila gua ada kesalahan dan kekurangan serta apa yang gua ngucapin pada teman-teman Twitter putus, mohon makan sebesar-besarnya. Karena gua bukanlah makhluk yang sempurna, dan yang sempurna itu hanya sepercita Allah SWT. Sekian dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di next video.